Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan tahu belum, Pak? Sudah, sudah. Ini untuk kuisnya, untuk gambarnya agak lama, Pak. Untuk gambarnya. Ini. Besar mungkin. Ini kalau untuk saya skornya ada di paling belakang, Pak. Terakhirnya. Ini kalau misal waktunya habis, dia bakal keluar apa? Bakal keluar alertnya. Habis kalau Oke, oke oke dia bakal harusnya ini lanjut. mantap. Ini kalau sudah selesai, saya oke dia pindah page skornya, Pak. Ada pilihan main Oke, lagi sama tutup ini. oke, sip. Ya, Oke, makasih, Pak. kasih. Belum ini. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk. Oke, selamat pagi. Kita masuk di minggu ke-6 mata kuliah Emerging Technology. Masuk bagian shared preference ya. Terakhir kemarin kita sudah sampai kuis yang tadi sudah didemokan. Saya juga ambil salah satu eh, kerjaan kalian. Ya, ceknya dulu. Ya, sambil nunggu di ULS sudah ada project ya, bisa dilihat bersama-sama. Ya, ya projectnya hampir mirip dengan yang tadi, yang kuis tadi, cuma ya dibuat project baru, kemudian mulai dari awal begitu, menggabungkan antara banyak materi gitu ya, termasuk yang materi hari ini. Jadi nanti kita belajar shared preference hari ini, salah satunya dipakai untuk login dan juga untuk ini top score. Ya, ini ketentuan untuk projectnya. Jadi kita bikin aplikasi tebak wajah tokoh. Ya, bebas tokohnya siapa. Ada halaman login. Karena kita belum masuk di database, pokoknya ada username sama password gitu aja langsung. Nggak usah dicek passwordnya apa, username-nya apa, passwordnya apa. Langsung masuk begitu ya. Itu juga materi hari ini. Habis login, nah login ini kalau sudah pernah login sebelumnya, misalkan dijalankan lagi, itu dia akan nggak perlu login lagi, ya kecuali nanti log. Ya. Kemudian ada halaman awal, halaman pembuka gitu ya. Mainnya mungkin di sini, jadi main apa namanya aplikasinya di sini. Di sini disediakan drawer, ada menu untuk logout dan untuk lihat top score. Ya. Kemudian ada tombol untuk mulai permainan. Nah, mulai permainnya di sini di halaman gameplay. Jadi masing-masing kuisnya itu disediakan 10 soal atau lebih ya, kalau bisa lebih bagus. Ya, isinya setiap soalnya ada satu wajah tokoh, kemudian sama pilihan 4 jawaban ABCD kayak tadi, tokohnya itu siapa gitu ya, dipilih oleh user. Nah, setiap apa ini pertanyaan, setiap ininya soal itu ada
4 tahap. Ya, 4 tahap yang masing-masing tahap 10 detik. Jadi mungkin tahap pertama ada gambar Batman gitu ya, kelihatan telinganya tok. Ya, telinganya tok. Kok Batman? Batman sudah ketutupan. Misalnya ada siapa ya? Jokowi gitu ya. Pak Jokowi kelihatan matanya dulu misalnya. Nah, yang kalau misalkan yang itu sudah bisa menebak, nilainya 100 gitu ya. Terus kembali masuk ke soal berikutnya. Nah, kalau nggak betul juga tetap masuk ke soal berikutnya. Pokoknya kalau sudah nebak masuk ke soal berikutnya. Ya, kalau didiamkan jadi orang yang nggak tahu gitu ya, nggak jawab itu, setelah 10 detik akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi di tahap berikutnya gambarnya lebih besar, lebih kelihatannya, bukan lebih besar, wajahnya dikelihatkan lebih banyak begitu ya. Mungkin sebelumnya cuma matanya, sekarang mata sama hidung gitu. Ya. Kemudian kalau tahap berikutnya lebih besar lagi, mata sama hidung sama mulut begitu. Misal kalau yang terakhir kelihatan semua gitu, atau kelihatan cukup besar gitu juga boleh. Ya, terserah bebas. Pokoknya setiap tahap semakin kelihatan, semakin kelihatan, semakin kelihatan. Nah, setiap tahap itu ada penurunan nilai. Kalau misalkan pertama langsung bisa ya 100. Kalau yang tahap kedua bisa 75. Kalau yang tahap ketiga bisa 50. Tahap keempat tinggal 25. Gitu ya. Nah, kalau waktu habis sudah nggak jauh ya 0. Atau kalau tebakan salah ya 0. Gitu. Ya, simpel juga. Kemudian ada halaman penutup yang memunculkan skor kayak tadi, tapi juga ada tampilan kayak glorifikasi itu, selamat Anda berhasil masuk di top skor atau bagaimana gitu. Ya, dicek, ada pengecekan apakah lebih tinggi dari top skor atau masuk dalam 3 besar atau bagaimana. Nah, selanjutnya ada halaman top skor. Ya, ditampilkan dari yang tinggi dulu, terus kemudian usernya siapa, nilainya berapa. Ya. Nomor 1, misalkan Daniel, nilainya kalau full ya berarti 500 gitu ya. Yang nomor 2 mungkin siapa, berapa, ini kayaknya detiknya juga bagus juga untuk ditampilkan kecepatan detiknya itu. Jadi kalau misalkan nilainya itu sama-sama 100 ya, nilainya sama-sama tapi yang lebih cepat yang lebih tinggi urutannya, ya itu nanti aja, minimalnya ini ya. Sama nanti ada tambahan untuk animasi ya. Animasi akan di materi di minggu berikutnya, di minggu ke-7 gitu ya. Tapi biar fokus ke project mungkin nggak usah ada kuliah ya, jadi kita yang minggu ke-7 video ya. Itu nanti dimasukkan sebagai nilai bonus di ya, nanti saya tambahkan di sini nilai bonus adalah ada animasi. Ya, animasi diambil dari minggu ke-7. Tapi sebelum ada animasi pun, setelah minggu ini kalian sudah bisa mengerjakan projectnya ini gitu ya. Rencana saya demonya di minggu pertama UTS gitu ya. Karena di minggu kedua ada yang lebih banyak pesertanya hibrid itu. Nah, ini minggu pertama nanti saya lihat jadwalnya. Ya, kalau pas kita dapat jadwal minggu pertama, kita langsung demo. Kalau dapat jadwal minggu kedua, ya nggak apa-apa, demonya minggu kedua. Ya, minggu UTS-nya saya belum lihat, tapi nggak ada, biasanya kalau yang hybrid atau apa kan, meskipun jadwalnya minggu pertama, nanti ditaruh di minggu terakhir. Nah, ini nggak usah. Sesuaikan aja dengan jadwalnya. Ya, pesertanya cuma yang aktif kira-kira 10 atau 11 begitu. Demonya kayak tadi itu. Ya, cepat saja. Sepertinya paling sudah bagus-bagus semua nilainya. Ya, materinya sampai untuk proyeknya jadinya sampai animasi ya di minggu ke-7.
itu kita masuk lagi yang saya tadi sampai di sini ya. Saya tadi sampai di sini. Ini saya ambil dari kuis yang ini ya, lama ya. Tuh. Nah, kita sampai ini. Kita akan tambahi sedikit, yaitu tentang search preference. Ini ya. Selesaikan dong. Sip. Ya, slide-nya sudah ada di URS. Jadi tentang search preference. Search preference itu untuk menyimpan data kecil gitu ya. Kalau menyimpan data yang banyak biasanya database, atau kalau nggak banyak sekali tapi cukup banyak, jadi tengah-tengah gitu ya. Kita nggak perlu data yang terupdate di server begitu misalkan. Itu ada lagi satu yaitu pakai SQLite, jadi tengah-tengah. Misalkan bikin gamenya itu cukup banyak database-nya, ada tabel-tabelnya cukup banyak, itu menyimpan musuh-musuh gitu ya. Dan itu tidak harus connect dengan server terus gitu. Nah, itu bisa disimpan di SQLite. Kalau misalkan butuh ke server, baru nanti dari data SQLite, kalau pas ada koneksi, bisa connect ke database beneran. Nah, nanti setelah UTS, kita belajar SQLite sama yang database. Yang sekarang kita pakai yang lebih kecil lagi, yaitu untuk menyimpan pasangan key dan value. Ya, beberapa pasangan saja biasanya. Nah, ini cukup memudahkan kita saat kita menggunakan aplikasi untuk di dua atau lebih platform. Nggak ada sih, dua saja sih, iOS sama Android ya. Karena kalau mau nyimpen di lokal, nyimpen di file gitu ya, kalau misalkan kalian simpan di TXT gitu ya, itu agak beda antara iOS dan Android. Nah, untuk plugin-nya ini itu membuat dia menjadi sama, jadi tetap satu aplikasi, dia sudah bisa jalan di iOS dan Android. Kalau misalkan penyimpanan di lokal, nah itu agak beda nanti. Ya, jadi ini mau ada NSU user default di iOS dan share preference di Android. Matanya cukup sedikit ya, jadi agak cepat dari ini. Stepnya juga cuma ada 4 aja ini untuk add dependency, ditambahi plugin gitu ya. Kemudian menyimpan data, baca data, sama kalau sudah hapus gitu. Nanti kita akan pakai di login. Jadi kalau belum ada datanya, pertama kan dibaca dulu. Dibaca datanya, oh belum ada. Maka masuk halaman login. Kemudian kalau sudah login, save data. Begitu jalan lagi, baca data lagi. Oh sudah ada datanya, nggak perlu halaman login. Langsung di halaman main. Gitu. Kemudian kalau sudah selesai mau logout, nah itu menggunakan yang ini, remove data. Nah, jadi kita nanti akan pasang halaman login. Itu sudah bisa untuk remove, kemudian read sama save. Ini semua sudah kita coba gitu ya. Oke, langsung dipakai. Ditambahkan set prevent, ini versi yang terbaru. Ditambahkan di pubspec YAML. YAML. Ini dia. Ya, taruh di belak bawahnya dependencies ini. Gitu. Disimpan, nanti dia akan update pubget ini, Flutter pubget.
Nah, untuk menyimpan itu ada 3 fungsi, membaca juga. Disesuaikan dengan tipe datanya. Set in, set string, sama set boolean. Ini untuk angka-angka, ini untuk kalau double gimana ya? Mungkin juga pakai ini. Ini dicek lagi deh. Ada kalau double apa bisa pakai ini. Kemudian ada set string sama set boolean untuk yang boolean. Oke. Jadi pertama kita akan menggunakan baca ya, nanti ini nyimpannya dulu. Nah, jadi ada pembuatan objeknya. Ya, pembuatan objeknya. Ada kata await di sini. Ada kata await itu biasanya memang digunakan untuk dia ini kadang memerlukan waktu begitu. Nah, await ini digunakan untuk dia akan menunggu sampai ini selesai. Ya. Ya, biasanya ini digunakan untuk yang hal-hal yang nggak terlalu lama dan pasti berhasilnya begitu. Kalau kadang yang memerlukan lama dan kadang berhasil kadang enggak, itu biasanya menggunakan asinkronus. Ya, nanti di saat kita database kita masuk fungsi asinkronus. Jadi biar itu jalan sendiri. Nanti kalau sudah selesai dia akan mengembalikan sesuatu. Nah, itu tidak perlu menunggu. Kalau menunggu nanti bisa agak kayak hang begitu aplikasinya. Nah, kalau await ini menunggu. Memang menunggu, nggak turun dulu dia untuk perintahnya. Begitu ya. Kemudian ini adalah untuk mengisikan datanya, menyimpan datanya. Ini nama variabel yang nantinya disimpan. Kemudian ini isinya, value-nya. Kemudian ini untuk membaca. Kalau yang tadi set, ya, kalau yang ini pakai get. Sering juga dikasih default, biasanya begini, tanda tanya, mungkin ini nilai defaultnya biasanya 0 gitu kalau integer misalnya. Jadi kalau ininya nggak ada, dikasih 0 begitu. Ya. Kemudian untuk menghapus menggunakan remove. Ini tadi pref itu. Jadi setiap mau get, mau remove itu bisa bikin dulu ya. Jadi ini bisa ditaruh juga di sub gitu ya, di dalamnya function. Dibuka dulu set prefernya baru dibaca, dibuka dulu set prefernya baru ditulis, dibuka dulu set prefernya baru di remove gitu. Bisa juga ditaruh di atas global variabel juga boleh, bebas. Oke, kita akan masuk ke implementasinya. Ya, ini yang kita akan pakai di fitur login. Set prefer digunakan untuk menyimpan nama user yang sedang login. Jika belum pernah login, maka muncul halaman login. Nah, jadi nanti kita siapkan halaman loginnya. Tetapi kalau sudah pernah login, nah kita tidak usah munculkan dan langsung ke halaman utama. Saat ini kita sudah punya halaman utama yaitu main, gitu ya. Ini main, ya, halaman utama kita. Nah, nanti kalau kita lihat di aplikasi di main ini ada void main ini yang dijalankan pertama. Nah, dijalankan pertama di situ kelihatan ada ini ya, run app, my app. Jadi yang dijalankan my app ini kalau nanti sudah login. Nah, kalau belum login, nanti kita bikin my login begitu misalkan. Kalau belum login, my login. Kalau sudah login, my app. Ya. Jadi kita siapkan nanti struktur seperti my app ini, tapi jauh lebih sederhana ya untuk halaman loginnya. Jadi pengecekan tadi, syarat preference tadi diceknya di sini nanti. Ada pengecekan di sini. Mungkin biasanya karena dia butuh function ya, kita bikin mungkin nanti di luar ada function untuk baca, untuk simpan, dan untuk login.
gitu. Kemudian mungkin juga akan digunakan di project, sama nanti ada latihan ya, biar untuk project tinggal bisa kopas saja. Ada fitur top score ya, digunakan untuk menyimpan nilai paling tinggi dan usernya siapa. Ya, nanti dicek, dibaca, kalau nilai saat ini lebih tinggi dari yang sudah tersimpan, maka yang tersimpan ditumpuki. Kemudian yang usernya juga, user tertinggi ditumpuk, nilai tertinggi juga ditumpuk. Itu kalau satu nilai saja yang disimpan, gampang. Nah, kalau nanti 3 kayak yang di project tadi, nah itu agak susah dikit. Ya. Kalau lebih tinggi maka diturunkan begitu. Kalau sudah ada 3, misalkan nilainya 180 sama 50, misalkan dapat 90. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Harusnya di tengah-tengah ini 100, 90, 80. Yang 50 hilang. Nah, itu yang agak susah tadi dilakukan di project. Ya, disiapkan di project. Ya, selanjutnya kita langsung bikin ya halaman loginnya ya. Jadi kita menyiapkan halaman login dengan struktur seperti struktur My App. Ada kopas dari ininya, struktur extend status widget. Habis itu di dalam My App ya, dia ada My Homepage. Nanti tinggal diganti-ganti. Di dalam My Homepage, ini My Homepage-nya, itu ada lagi memanggil state-nya. My Homepage state. Nah, jadi nanti kita kopas strukturnya ini. Mungkin lebih enak kopas saat di new project gitu ya. New project masih apa namanya, ininya nggak terlalu rumit begitu isinya. Nah, ini saya sudah kopikan. Ya, silahkan dipakai saja itu. Ditaruh di Dart baru saja. Misalkan login.dart. Ya, ini untuk utamanya itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada state-nya. Login state. Ini apa tadi? Loginnya kok kurang. Login page sudah. Login page-nya belum kayaknya. Ini state-nya. Sebentar ya. Kayaknya saya kurang ini naruhnya. Nanti di copy aja ya dari, kan gampang. Yang nanti saya kopas di chat. Pertama ini dulu. Ya, mungkin yang ini bisa bareng-bareng. Ini memanggil home-nya login. Nah, loginnya belum saya taruh di sini ternyata. Oke, kita bikin new file. Login.dart. Oh iya, jangan lupa atasnya dikasih itu ya. Ini ada karakter aneh. Atasnya dikasih library apa ini? Nih, Flutter Material Dart. Ini selalu lupa saya cantumkan. Ini ya. Nah, ini material Dart sudah. Kemudian ini kelasnya. Untuk yang nanti dipanggil yang tadi kayak My App ya. Di sini. Dipanggil di main tadi. Nah, ini di sini. Itu nanti manggil My Login, menggantikan My App kalau misalkan belum login. Ini My App yang di sini. Itu sejajarnya dengan yang ini. Nah, selanjutnya ada login. Itu sejajar dengan yang ada di sini. Ini kopas saja dari sini. Kecil kok. Ya, namanya diganti. String title ini mungkin nggak usah. Nggak
usah, keterangan saja. Ini tadi login ya. Login. Stateful widget. Ini juga login. Nanti saya kopas ke situ. Nah, ini nanti login state gitu saja. Login state, create state, tapi belum. Nah, login state itu sudah ada di slide berikutnya. Login state. Ya. Saya kopas dulu di chat yang ini, ketinggalan di slide. Jadi yang tadi ada di sini, terus kemudian ada di chat dulu untuk loginnya. Setelah itu baru yang halaman berikutnya yang ini. Nah, di sini langsung ada tombol text box sama dua text box sama satu tombol. Ya, ada jarak-jaraknya diatur pakai padding, ada kotaknya diatur pakai ini box decoration. Ini gabungan-gabungan dari yang materi-materi sebelumnya. Oke, saya kopas. Kopas ini juga. Ya, hapus dulu karakter aneh. Nah, cukup enggak ya ini ya. Saya taruh chat ya, login state. Login state saya taruh chat juga. Bisa. Oh, di sini kan. Gak bisa di copy. Copy. Terlalu panjang mungkin. Apa? Copy dari itu aja ya. Copy dari slide. Coba lagi. Bisa dipecah 2 kali. Sama tuh. Oh, yang atas tadi belum ya. My login sama importnya juga. Ya, dijadikan satu tempat. Jadi ada my login memanggil login ya, stateful widget. Kemudian state-nya ada di login state. Ini kan skeleton dari stateful widget ya. Kemarin kita sudah pelajari. Kemudian di situ ada text box. Ada hint-nya, ini enter valid email bla bla bla. Misalkan nanti loginnya pakai email. Kemudian ada password. Ya, ada password. Kemudian ada tombol login. Nah, ini ada coretan ini karena saya sudah deprecated di sini. Ya, harusnya diganti text button. Oke. Kita coba tampilkan dulu ya. Coba di main Dart-nya. Yang tadinya ada memanggil my app.
Nah, ini my app. Kita ganti menjadi my login. Masih nggak dikenali karena kita belum mengimport login.dat ya. Nah, jadi diimport dulu login.dat biar ini bisa dikenali di sini. Kemudian isi my app tadi yang dijalankan sekarang my login. Nah, terus kemudian kita refresh restart. Nah, harusnya sekarang yang tampil halaman login. Nah, itu halaman login. Nah, nanti di sini di if ada if-nya di sini. If 1 sama dengan 1, nah, misalkan nanti if sudah login gitu ya. If sudah login, maka tampilkan nah ini misalkan sudah login adalah boolean. Sudah login sama dengan false dulu misalnya. Jika sudah login maka ini yes. Maka ini my app. Ini. Jadi nanti kalau ini false maka masuknya ke sini ke halaman login. Ya, kalau ini sudah login true maka masuknya ke sini. Ya, kita coba dulu. Ini harusnya nanti masuk ke halaman login. Itu ya halaman login. Nanti sudah login, nah, ininya jadi true misalkan. Tuh. Kalau kita restart akan masuk ke halaman utama. Begitu. Ya, tapi ini nanti dicek dari shared preference itu ya. Tapi strukturnya kita sudah siapkan. Ya, tinggal kita masuk di shared preference-nya. Oke, kita masuk shared preference. Pertama digunakan untuk pengecekan user ID. Jadi sudah ya ini ya. Nah, sekarang tambahkan import kalau mau dipakai. Ya, tambahkan import. Ini ya. Oh, ada petik yang keliru di sini. Di slide petiknya berubah. Ganti dulu. Kemudian mungkin usernya mau disimpan. Nah, kita bisa siapkan variabel globalnya. String user aktif gitu ya. Ya, ada temannya nih string tulisan. Buat apa ya kemarin? Oh, buat yang emoji. String user aktif. Biar nanti dia bisa dikenali kalau sudah main game misalkan. Kemudian disimpan user aktifnya untuk high score. Gitu. Jadi tambahkan import biar bisa pakai shared preference. Kemudian kita siapkan user aktif. Kemudian kita bikin ini. Ini yang tadi. Ada fungsi await ini bisa ditaruh di sebuah asinkronus. Dimana asinkronus itu biasanya nanti apa namanya? Pengembaliannya harus future. Nah, kalau di
pemrograman lain kayak Ajax gitu ya. Nah, ini di sini menggunakan begini. Future, kemudian nama fungsinya asynchronous dia tipenya. Nah, di dalamnya kita bisa pakai await. Jadi await ini harus ditaruh di semacam begini, future dan asynchronous. Nah, di sini nanti ada pembuatan objeknya, ini final breath. Terus kita ambil isinya. Kita ambil isi user ID ini ya. Kita ambil ID user ID. Yang tersimpan nanti disimpan dengan nama variabelnya user ID. Kemudian ini mengeluarkan user ID-nya ini, mengembalikan sebagai return-nya. Nah, kemudian di dalam programnya harusnya ada perintah untuk menunggu sebentar ini ya, menunggu. Dia akan menunggu karena kita pakai asynchronous. Dan di sini ada await juga. Nah, ini akan menunggu, di sini menunggu sampai kalau sudah selesai itu nanti dia akan masuk di sini. Dapat result-nya ya, pakai then ini dot then. Jika sudah selesai maka dot then ini maka akan mengembalikan apanya diambil di sini. Sudah selesai, dia mengembalikan apa. Nah, di sini result-nya ini adalah string ya, sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau future itu ngambilnya pakai then. Setelah future itu kayak nantinya, maka kalau sudah sampai cek login ini, maka hasilnya akan ditanggung di sini. Nah, itu diapakan gitu. Di sini kita akan cek jika kosong, maka jalankan yang login yang tadi. Jika sudah ada isinya, maka jalankan halaman utama. Kemudian user aktifnya dimasukkan. Ya, user aktif yang tadi dimasukkan sebagai isi dari result ini. Nah, untuk bisa mengakses itu ya di awal sekali itu ada perintah ini. Flutter binding ensure initialize. Jadi untuk inisialisasinya harus dilakukan dulu sebelum memanggil formnya. Ya, jadi ini ditaruh sebagai fungsi di global itu ya, taruh di sini. Ada karakter aneh sedikit. Jadi ini fungsinya cek login, kemudian child preference termasuk sesuatu yang harusnya asinkronus. Untuk amannya dia asinkronus. Ya, karena kadang memerlukan waktu ya mengakses sebuah database, kemudian ada juga mengakses file dan sebagainya itu juga asinkronus. Ya, child preference sebenarnya mengakses file ya, file internal begitu. Jadi dia asinkronus. Oke. Kemudian ini jika nggak ada nanti di set kosong gitu ya. Terus kemudian di return ya. Sederhana fungsinya. Kemudian yang tadi yang kita uji coba untuk else sudah login tadi digantiin. Ya, ini diganti aja langsung dengan itu. Oh, detiknya berubah. Nah, gini. Kalau nggak ada kan resultnya tadi kosong ya, karena kita kasih defaultnya kosong, string kosong ini. Jadi kalau ini nggak ada datanya, maka keluarkan string kosong, maka dia akan masuk ke sini, memanggil my login. Kalau sudah pernah login, maka akan masuk ke sini. Gitu. Ya, ini disimpan. Kita coba dulu, tapi pasti nanti masuknya ke sini, nggak apa-apa ya. Habis itu kita perbaiki, kita tambahkan halaman loginnya, biar kalau sudah login, dia menyimpan ke shared preference. Gitu. Biar nanti kita bisa masuk ke sini. Oke, kita masuk ke, kita coba dulu.
untuk membuktikan apakah beneran masuk ke halaman login. Error ya. Bentar. Missing plugin exception. Apa itu tadi? Sudah saya lupa. Coba restart lagi. Cek lagi ya slide-nya. Kayaknya sudah itu saja. Ini sudah paketnya. Share preference. Oh, ini perlu di clean dulu. Jadi untuk mau menggunakan apa tapi namanya share preference itu kalau nggak di clean dulu kacau. Sudah baca itu. Di Ctrl C dulu ya. Flutter clean. Habis Flutter clean, nanti di Flutter pubget lagi. Ya ini jadi merah semua tapi nggak apa-apa. Nanti kita merahnya hilang saat kita Flutter pubget. Nah itu sudah. Jadi penyimpanan internetnya biar kosong dulu. Kalau sudah coba di run lagi. Oke. Nanti saya tambahkan dulu di slide-nya. Jadi kalau ada error tadi itu, apa tadi tulisannya? Kalau ada error ini, missing plugin exception no implement found for method get on. Nah, ini. Itu kalau kalian searching di internet nanti akan disuruh untuk ke clearkan dulu. Ya, ini ditunggu dulu. Belum. Atau jangan-jangan saya sudah pernah login kemarin waktu nyoba-nyoba. Saya cek dulu nanti. Tapi error sudah nggak error ini kayaknya. Nah, errornya bukan yang tadi. Nggak apa-apa deh. Di situ gimana? Mungkin saya pernah login di sini dan ininya sama gitu. Apa? Nama share privilege-nya. Nanti saya siapkan logoutnya dulu. Disiapkan logoutnya biar kosong. Ya ini harusnya masuk di sini halaman login. Ya mungkin saya pernah login sebelumnya untuk nyoba-nyoba. Gimana di situ? Apakah benar bisa masuk halaman login? Ya ini saya kayaknya pernah login. Emulatif gimana emulatif? Iya, Pak. Masuk halaman login, Pak? Belum. Login apa, Pak? Belum, Pak. Belum Belum. pernah. Enggak, maksudnya sekarang ini waktu ditambah ini, apakah berhasil masuk halaman login atau enggak? Oh, saya ini share preference-nya error, Pak. Masih ya, Pak. Masih betulin. Oke.
Yang sudah jalan gimana? Reverse error itu di mana? Ini atau yang mana? Iya, yang atas itu, Pak. Oh, ini. Ini petiknya tadi, petik aneh tadi. Oh, saya izin share screen nggak apa-apa ya, Pak? Oke. Ah, YAML-nya sudah tak? YAML. PubSpec YAML. Shared preference ya sudah disimpan tadi ya. sudah, Pak. Oke. Terus yang main dart error ya. Apa errornya? Nuh, ini error semua. Flutter Puppet-nya error soalnya. Coba Uh, aja. dibaca itu ada petiknya itu. Apa? Kurang dot version because aplikasinya depend on self reference. Oh, versinya beda ya. Coba tuh 2.2.0 itu. 2.0.0 pakainya cara reverse-mu. Ini, Pak. Ah, ya ya. Sudah ya, aman. Ya itu aman itu. Masih error. Target URI does not exist. Tapi nggak ada errornya servernya. Sendok prevent. Petik tadi sudah ya belakang itu ya. Petik belakang tadi sudah diganti. Petik satu Sudah, Pak. ya. Sudah. Hmm. Jadi yang lain gimana? Teman-teman yang lain gimana? Apa juga error? Masih upgrade, Pak. Oh, harus Upgrade update SDK Dart. Flutter-nya. Wah. Saya preference harus update ya. Makanya yang kemarin saya update-update sendiri. Oke, dilanjutkan saja ya. Kayaknya itu cuma masalah itu aja versinya. Versi yang di PubSpec yang di sini itu ya Flutter yang paling baru mungkin. Mungkin bisa dicoba versi-versi sebelumnya. Ya, dilihat di apa websitenya ini adanya versi berapa saja. Nah, oke. Kemarin juga nggak ini mungkin yang waktu awal-awal. Sebentar saya cek dulu ya. Shared preference. Oh, Pak, ternyata Ya. saya errornya SDK-nya versinya terlalu rendah. Mm-mm. Iya, kalau pakai shared Harus preference yang lama aja sebentar. Version. ini, Pak. Nah, ini coba Saya pakai nyoba yang ini. eh, Karena hmm, SDK-nya 215, terus mm-mm. Ini pakai yang ini tuh. Pakai shared preference yang bawah-bawah ini. 05 yang berapa bawah. ini. Mm-mm. 05.12 itu PI. Yang ini ternyata beta masih aneh. Yang ini masih beta. Kita pakai yang ini aja. Yang mungkin perlu RCK yang tinggi. Saya sudah share sebelum tadi.
Saya lupa kalau belum share screen. Masuk di sini. SDK-nya. Ini. Saya taruh di ini websitenya Share Preference ya. Nah, itu ada SDK-SDK yang versi-versi Share Preference yang sebelumnya. Yang tadi itu ini terbaru, masih beta ternyata. Coba kita pakai ini ya. Atau yang ini ya. 05.12.4. Ya kalau bisa jalan, dan ini kayaknya nggak memerlukan SDK yang baru, jadi mungkin ini aja yang dipakai. Dan nggak bikin error kayaknya. Tetap sama. Tetap jalan. Bisa Pak, nggak error Pak. Nggak error ya. Terus masuk halaman login nggak? Coba dilanjutkan. Kopas ini feature login ya, sama user aktif. Habis itu di mainnya ini ya, kopas yang ini ya, mestinya di situ kalau belum pernah menyimpan harusnya masuk di my login. Di saya mungkin sudah pernah nyimpan ya, jadi masuk ke sini. Padahal aplikasi yang beda, cuma mungkin nama projectnya sama. Nama projectnya sama. Jadi dikiranya dia project yang sama begitu saat di emulator. Jadi sama-sama mengambil user ID. Nah, user ID yang kemarin masih tersimpan begitu. Gimana? Sudah masuk halaman login belum? Sambil saya lanjutkan ya. Nah, jadi yang saat ini kita coba fokusnya kan ke share preference, jadi kita nggak perlu pengecekan gitu dulu. Mungkin kan ada pengecekan ditaruh di sini gitu ya. Pengecekan dulu, mungkin masuk ke database atau apa, manggil web service begitu. Nah, tapi di sini langsung aja, apapun user ID-nya kita langsung simpan ya. Jadi ini share preference-nya didefinisikan lagi, diinisiasi, terus disimpan dengan nama user ID. Oh, saya cobanya bisa gini ya. Misal saya ganti ini menjadi user ID 2, begitu aja tadi. Nah, ini namanya saya ganti user ID 2. Harusnya saya akan masuk ke halaman login. Nah, itu kan. Saya belum pernah menyimpan apapun di variabel set preference user ID 2. Begitu. Ya, ternyata di user ID sudah ada. Ya, saya pakai user ID 2 ya. Kalau di situ mungkin pakai user ID 1. Oke, saya pakai user ID 2 untuk cek login biar jalan begitu. Selanjutnya nanti saya simpan saat ngeklik tombol login gitu. Jadi saat ngeklik tombol login itu nanti memanggil fungsi ini do login. Ya. Nah, ini begini, habis do login dia simpan variabelnya, habis itu kita ulang dari awal. Nah, mengulang dari awal itu bisa dilakukan dengan memanggil fungsi min. Ya, dengan memanggil fungsi min itu akan mengulang lagi aplikasinya dari awal. Nah, nanti dia akan manggil min yang tadi di sini, manggil ini, kemudian dia akan ngecek lagi ini.
akan ngecek lagi ini, dan karena kita sudah menyimpan di variabel set preference user ID, maka yang dibuka adalah yang ini. Begitu. Ya, jadi tinggal dimasukkan saja ke share preference, habis itu dijalankan ulang. Ya, dijalankan ulang aplikasinya. Itu ya, kita kopas. Ditaruh di, oh ini di login dart. Ini kan pas login ya, ditaruhnya di login dart. Jadi kita harus tambahkan lagi di login dart ini ya, importnya. Oh ini sama dia memanggil main, berarti kita juga harus mengimport juga main.dart. Tuh. Sebelumnya harusnya user ID ini itu terhubung dengan textbox user ID gitu ya. Ini kita tadi belum lakukan. Ini kan ada user ID yang kemarin di minggu keberapa itu ya. Jadi inputan dan sebagainya itu kan dia nggak punya nilai sebenarnya. Nilainya adalah variabel yang dilekatkan ke inputan tersebut. Ya, jadi kita harusnya siapkan juga ini. Kita taruh di sini, misalkan string user ID. Nah, user ID ini nilainya dari mana? Nilainya akan selalu kita ubah saat ada perubahan di textbox ini. Ya, on mana tuh? Textbox login page, decoration-nya ini passwordnya di sini ya. Di sini ya, on change kalau nggak salah ya, saat ada perubahan isi ini on change ya, on change ada value-nya begini, user ID-nya diisi dengan value. Ini sudah kan di mana ya kita, mungkin di materi minggu ketiga atau kedua deh ini. Jadi setiap widget itu kan nggak punya nilai sebenarnya. Nilainya adalah dari variabel yang dihubungkan dengan event yang ada di situ. Nah, di mana event ini ada onChange misalnya. Nah, dari onChange itu bisa lihat value-nya. Value-nya dimasukkan ke variabel user ID. Nah, user ID ini yang kita manfaatkan gitu. Ya, ini ditaruh di text field yang email, yang username, username-nya. Kalau yang bawah password sementara nggak usah dulu. Ini saya taruh di chat. Gitu. Saya tadi simpannya di user ID 2 ya. Kalau di situ pakai user ID saja nggak apa-apa. Saya simpan pakai user ID 2. Ya, begitu. Ini tadi kita belum lakukan, tapi nggak ada di slide ini ya, karena sudah pernah. Jadi sekalian dicoba di situ bagaimana caranya dilekatkan dengan teks user ID, input teks dilekatkan dengan variabel. Gitu.
Nah, sekarang kita sudah bisa login. Habis login, nanti kalau di refresh, dia nanti nggak akan ke halaman login lagi. Kita refresh dulu, restart. Daniel, misalnya, gitu ya. Passwordnya nggak usah dulu, di login. Tuh, sebentar. On tab-nya juga belum ternyata. On kliknya itu memanggil do login. Kita juga belum taruh on klik di tombol on press ya, on press. On press-nya memanggil do login gitu. Ya, on press di memanggil do login. Tadi belum ada perintahnya, jadi diam saja dia, nggak ngapa-ngapain. Saya restart lagi. Daniel. Klik. Nah, itu. Sebenarnya dia memanggil ulang aplikasi, dan karena sudah login, maka masuk ke main application gitu ya. Main.dart. Nah, ini kalau misalkan kita refresh lagi, kita refresh, tetap ke sini. Ya, karena user ID, kalau di saya user ID 2 tadi sudah ada isinya. Gitu. Biar kosong lagi bagaimana? Biasanya kalau untuk login, kosongnya lagi saat kita logout. Oke, berikutnya adalah logout. Mungkin sebelum logout silahkan kalau ada yang error-error ya. Yang tidak ada di slide adalah ini perintah untuk memberikan on press, sama yang di teks tadi memberikan on change. Gimana? Aman? Ya, kalau ada, saya anggap aman aja. Nanti bisa diulang lagi ya di YouTube-nya. Sebenarnya ini mudah kok. Ya, sangat mudah. Materi yang paling mudah dan sedikit ya, untuk hari ini. Jadi materi sampai hari ini sudah bisa dilakukan untuk project ya, bisa dilakukan untuk project. Materi yang minggu depan itu untuk bonusnya. Jadi Anda sudah bisa mulai mengerjakan projectnya sekarang. Ada loginnya juga, ada top score-nya. Oke, sudah. Tidak ada pertanyaan ya. Kita masuk ke logout. Oh ya, untuk random belum dijelaskan ya. Saya kan di projectnya kan ada random. Nah, projectnya tadi. Dari 5 dikasih yang keluar 5, yang dikasih dari 10 soal sudah hilang. Sudah hilang. Dari 10 soal yang dikeluarkan kan hanya 5. Nah, itu di random. Nanti cari-cari sendiri untuk randomnya. Random di Flutter bagaimana. Ya, random di Flutter, kemudian yang sudah dikeluarkan jangan dikeluarkan lagi. Jadi harusnya dia di random di awal, kemudian hasil randomnya itu mungkin disimpan, di random lagi, kalau disimpan dimasukkan list gitu ya. Di random pertama dapat nilai 2, di random lagi
nilai 7 masuk list lagi. Di random lagi dapat nilai 2 lagi, oh sudah ada di list, jangan masuk. Gitu. Di random lagi dapat 8, oh masuk. Jadi 2, 7, 8. Soal itu nanti yang dikeluarkan. Nah, itu dilakukan di depan. Tapi untuk uji coba pertama itu random terakhir-terakhir saja harusnya. Listnya itu dikasih saja angka 2, 5, 6, 7 begitu ya, pura-puranya itu adalah hasil random. Begitu sudah aplikasi jalan normal, sudah bisa semua, baru kalian kerjakan randomnya begitu. Dari cara bikinnya bisa di set langsung saja, yang dari 10 tadi di set 5 mana yang keluar. Ya, selanjutnya waktu sudah bisa jalan semua, dicoba memasukkan randomnya. Itu ya kalau mengerjakan project begitu. Hal-hal besarnya dipastikan dulu, nanti yang detail-detailnya bisa ditambah-tambahkan. Oke, masuk ke materi logout. Sedikit kok ini. Tambahkan menu untuk logout, di mana untuk logout tadi memanggil ini do logout gitu. Nah, prosesnya memanggil yang tadi, manggil thread preference, kemudian meremove user ID. Ya, kalau saya tadi user ID 2 di remove. Nah, kemudian memanggil ulang aplikasi. Ya, karena belum mempunyai user ID, ya karena habis di remove kan hilang itu ya. Maka dia nanti akan saat di restart aplikasi akan masuk kembali ke halaman login. Jadi habis diklik logout pasti masuk ke halaman login. Begitu. Ya, gampang. Kita kopas saja dulu fungsinya, habis itu kita bikin menunya. Oh ya, ini ada tambahan. Kalau kita tadi sudah simpan user ID, nah ini kita bisa manfaatkan untuk tampil di apa ini, drawer gitu ya. Bisa tampilkan di drawer di sini. Nanti kalau misalkan sudah ada database, ada usernya, tiap user ada foto, nah di sini bisa ditampilkan juga fotonya, foto dari user yang login. Tuh. Oke, ini kita kopas. Ditaruh di main dart ya, to logout. Siapkan menunya. Menunya ada di bawah-bawah kalau nggak salah. Ini. Bawahnya kuis ini aja. Dari sini. Copy. Di paste di sini. Teksnya logout. Saat diklik ngapain? Memanggil yang tadi. Do logout. Gitu. Sama tadi di drawer misalkan mau diisi. Ini yang drawer header tadi. Nah, kita bisa kasih welcome. Siapa namanya? User aktif ya. Nah, tadi namanya user aktif. Kalau di database mungkin kalau kita sudah masuk database mungkin yang ditampilkan adalah namanya ya, bukan user ID-nya. Kalau ini masih user ID-nya. Ya. Jadi ditambahi on tab untuk mana tadi? Logout ya, do logout. Do logout-nya ini. Set prefer-nya diinisiasi, kemudian meremove set prefer user ID 2 kalau bisa ya. Kemudian kembali ke main lagi. Memanggil ulang main karena user ID-nya sudah habis, sudah hilang, maka dia akan memanggil halaman halaman login. Ini dia.
Yo ya, saya refresh. Saya akan logout ya. Nah, ini sudah ada tampilan tulisannya tadi, welcome Daniel. Saya akan logout. Nah, kembali ke sini. Gitu. Login. Budi. Login. Nah, di sini jadi Budi sekarang. Logout lagi. Gitu. Ya, sudah selesai. Selesai. Untuk selanjutnya, yang poin harian digunakan untuk bikin top score, tapi yang sederhana saja ya. Ini challenge-nya untuk kuis saja, ini nggak usah. Ini bukan untuk ini, untuk project ini. Disiapkan untuk project. Nah, nggak usah dikerjakan di sini. Nggak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan ini saja. Buat fitur top score. Saat kuis selesai, nah, apabila nilai kuis lebih besar daripada top score yang tersimpan, maka ganti set prevent top user dan top score. Jadi top user itu adalah user yang aktif tadi, yang login tadi. Jadi bisa tahu top score-nya siapa. Nanti misalkan habis login, terus kemudian paling tinggi nilainya, misalkan kan belum ada yang pertama, misalnya dapatnya cuma 300, tapi kan belum ada ya, berarti dia jadi top score. Kemudian bisa logout. Habis logout coba login pakai orang lain, kemudian dilihat untuk melihat top score, ada siapkan juga halaman untuk melihat top score-nya siapa dan berapa. Ya, ada menu tambahan top score. Halaman dan menu ya. Di halaman tadi kelihatan ada satu saja kalau yang ini, untuk yang PR. Siapa top skornya, nilainya berapa. Nah, nanti itu kalau misalkan dilanjutkan dengan main, nilainya yang login barusan lebih tinggi dari top score, maka diganti. Kalau lebih rendah, ya nggak diganti. Itu ya. Ini dikumpulkan di ULS. Nanti saya bikin tempatnya. Yang challenge ini sudah ada, nanti ditaruh di project. Ya, begitu. Jadi saya yakin yang tadi sudah demo-demo itu projectnya pasti bisa mengerjakan. Ya. Sama nanti ada tambahan kecil untuk animasi ya. Animasi di minggu break, minggu depan. Setelah itu kita masuk, setelah UTS, kita masuk ke database ya. Dia pakai MySQL, nanti web service juga akan pakai juga SQLite untuk data-data yang disimpan di lokal. Ya. Strukturnya ada struktur, kemudian juga datanya lebih banyak daripada yang bisa disimpan di shared preference. Begitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan tentang project, boleh, tentang yang ini juga boleh. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti, kalau misalkan sekarang belum ada, bisa lewat WA, WA pribadi maupun WA grup ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Untuk minggu depan pakai video ya, Pak, biar kalian fokus ke projectnya. Terima boleh tanya, kasih. Pak? Oh ya, Pak, silakan. untuk ketentuan yang ada di projectnya itu apa aja, Pak? Ketentuan yang ada di projectnya. Ada di ULS. Ketentuannya, butuh ketentuan apa? Di ULS sudah saya taruh. Ini.
Yang mana? Yuk. Sudah. Oh, iya. Itu, Hmm? iya ya, iya ya, udah jelas. Oke, kasih. Iya. Ini minimalnya ya. Ya minimal. Ya, Jadi ini. bisa lebih kayak dari itu ya. Iya bisa. Ditambah-tambahi sendiri saja. Ya kreasinya. Gitu ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih.